فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam hari yang sungguh spesial ini, dengan berkumpulnya kita untuk mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan tentang maulid, tentang sirah perjalanan hidup Rasulullah, tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan maulid, baik dari lahir beliau ataupun cerita sebelum beliau dilahirkan ataupun perjalanan beliau sebelum diutus menjadi nabi, bahkan setelah menjadi nabi diceritakan dengan detail semuanya di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuan diceritakan sirah cerita tersebut adalah untuk apa? Untuk supaya kita makin kenal, supaya kita makin dekat. Sebab orang kalau tidak kenal maka tidak akan dekat dan tidak akan cinta. Dan seseorang yang menginginkan kedekatan dengan Rasulullah, yang mengatakan iman dengan Rasulullah, bagaimana dibilang dekat dan kenal Rasulullah kalau dia nggak mengerti sirah Nabi Muhammad, kalau dia nggak baca perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Di dalam cerita kisah-kisah para nabi, para rasul, itu ada ibrah, ada pelajaran, manfaat yang bisa kita ambil dan pelajari. Sebab ketahuilah, tatkala seseorang mendalami, mempelajari sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala timbulkan cahaya keimanan di dalam hatinya dengan makin mengenal Rasulullah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Setiap cerita para nabi, para rasul kami bacakan, kata Allah, untuk mengkokohkan hatimu, melapangkan dadamu, menguatkan imanmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita hadir maulid, kita ingin kenal dengan Rasulullah, kita ingin memahami perjalanan hidup Rasulullah. Tujuan setelah memahami bukan hanya untuk cerita. Jangan pikir cerita Rasulullah ini dongeng, didengerin terus dibawa tidur, enggak. Tetapi cerita Rasulullah adalah pedoman hidup kita, adalah cara kita berjalan kalau mau selamat di dunia dan di akhirat. Ikutin Rasulullah. Orang kalau mau selamat di dunia pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, lihat track record para dokter. Ingin jadi profesor, ingin jadi pemimpin negara, ingin menjadi pemimpin kota, ingin menjadi hartawan, menjadi ini dan itu, lihat contoh orang yang berbidang di bidang tersebut. Tetapi kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, nggak cukup selamat di dunia, kalau di akhirat urusannya panjang. Kita ingin hidup selamat di dunia dan di akhirat, teladanilah orang manusia yang paling selamat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ini cinta kepada Allah, kata Allah, maka mudah caranya gimana? Ikuti Rasulullah. Dengan kalian mengikuti sosok Nabi Muhammad, nggak usah jauh-jauh, kalian cari-cari Allah. Allah yang mendekatkan dirinya kepada kalian, Allah yang mencari kalian, dan Allah yang mencintai kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikutin Nabi Muhammad. Nggak harus ngikutin sholat sampai kaki kita bengkak, nggak harus ngikutin jihad sampai sahabat-sahabat terbunuh, enggak. Ikutin Nabi Muhammad walaupun di dalam hal yang biasa, walaupun di dalam hal yang kita pikir kecil, seperti menjaga sunnah
sunnah memakai siwak sebelum sholat, ataupun sunnah masuk rumah pakai kanan-kanan, membaca doa, masuk kamar mandi toilet pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan, masuk masjid membaca doa yang diriwayatkan dan juga menggunakan sunnah-sunnah. Ini semua menjadi luar biasa tatkala diniatkan. Jangan pikir biasa, hal yang biasa menjadi luar biasa. Kenapa? Berkat dikaitkan, berkat dikoneksikan dengan siapa? Dengan teladannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, ambil kabar, jika kita mengamalkan suatu amalan yang kita pikir biasa-biasa saja, tetapi gara-gara terkoneksi, gara-gara diniatkan dengan koneksi yang buruk, dengan niat yang buruk, maka amalan tersebut menjadi buruk. Ngikutin siapa pakai pakaian ini? Saya ngikutin idola saya yang dari barat, yang dari timur, yang buka-bukaan aurat. Saya ngikutin mereka. Ambil kabar, berarti engkau juga bersama mereka. Sebab Rasulullah mengatakan, yu'syarul mar'u ma'aman ahad. Seseorang di hari kiamat dikumpulkan bersama yang dicintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah, ikutin Rasulullah. Sebab nggak bisa cinta hanya ngomong saya cinta, I love you, nggak diterima itu. Cinta perlu pembuktian. Mana bukti cinta kita? Buktinya saya cinta Rasulullah, saya ngikutin sunnah Rasulullah, saya pakai pakaian Rasulullah, pakai pakaian sunnah. Tapi orang ngomong cinta Rasulullah, anak gadisnya, wanitanya di rumah nggak memakai pakaian yang diridhoi oleh Rasulullah. Keluarganya mengidolakan, yang diidolakan bukan keluarga Rasulullah, tetapi yang diidolakan pemain bola ataupun artis ataupun ini dan itu. Berikan kepada keluarga kita idola, teladan yang patut diidolakan dan diteladani. Siapa? Yaitu sosok Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana biar mereka idola? Bawa mereka ke majelis seperti ini, ke tempat yang di tempat seperti ini kita makin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat perkumpulan seperti ini, dengan kita membaca sirah Nabi Muhammad, Allah Ta'ala angkat bala dan musibah dari seluruh negeri di dunia yang menimpa kaum muslimin, baik di dalam Indonesia ataupun di luar Indonesia, di Palestina ataupun di Gaza, di tempat-tempat lainnya. Allah Ta'ala angkat kezaliman. Kenapa? Sebab tatkala dibacakan maulid Nabi Muhammad, Allah Ta'ala turunkan rahmat. Jangankan Nabi Muhammad, inda zikris salihin tanzilur rahmat. Tatkala kita mengingat orang soleh, rahmat diturunkan oleh Allah. Bagaimana kalau yang kita ingat pemimpin daripada orang soleh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di maulid seperti ini dikatakan oleh Habib Ali sahibul maulid, masih kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih ampuh mengangkat bala musibah seperti perkumpulan yang di situ dibacakan tentang kehidupan Rasulullah. Sebab di perkumpulan seperti ini orang-orang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dha wajad taubatak ya al-'asi idza batatu, dha wajad taubatak ya syarid idza bata'u, dha jama' la syak tughfar buh jami'ud dunub. Itu malaikat mengatakan setelah perkumpulan seperti ini di dalam hadis qudsi apa? Angumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Berdirilah kalian dari perkumpulan tersebut dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini segala dosa kita digantikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ba'di dzal yawm ba tustar jami'ul uyub, min ba'di dzal yawm ba tughfar jami'ud dunub. اللهم إنا نتوسل إليك بأوجه شفعاء لديك وأعظم من أقسم بحقه عليه، بحق النبي الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله وأصحابه وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا مجللا سحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا اللهم للخير وإنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.